Kalau kamu cinta kepada pasangan kamu karena kamu cinta kepada Allah, itu bisa langgeng. Tapi kalau kamu cinta kepada istri kamu anggap widodari, itu umurnya gak dawa widodari ini dunya. Jadi pada saat kita mengatakan Allahumma barik lana, ya Allah, barokah engkau, barik lana, barokahi kami. Kemudian saya hanya mengambil contoh saja kok ini ya. Waqina adzabannar, dan jaga kami dari neraka. Wis to mesti pikiranmu ngene. Jadi kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqna waqina adzabannar. Itu pikiran kita tuh kita maem, kemudian langsung berpikir, so nek mati gak nyemplung neraka, begitu ta? Bener gak? Sakmene kelak ngono kabeh to pikirane. Sebab yang kita terima tentang neraka itu selalu orientasi pikiran kita itu besok. Lali binti lupa bahwa kalimat nar itu ada alif lam di depannya al-nar. Kemudian ada tasdid. Ini menunjukkan anar itu saat ini, detik ini di mana kamu makan. Jadi bukan besok. Tapi pada saat ini, detik ini kita makan, dampaknya itu terus begitu loh. Jadi kita memohon barokai. Apa yang saya makan, yang semula saya lapar, kemudian saya makan, ini akan menjadikan nutrisi yang berada di dalam makanan itu manfaat dan berfaedah. Gizi-gizinya, energinya itu dapat diserap oleh tubuh sehingga kita saat makan, itu harapannya luwe turu, mak warek ya turu, itu enggak barokai panganamu begitu loh. Jadi katakan barik lana, bukti barokun itu apa yang kamu makan, energi itu akan dapat menggerakkan kamu. Kemudian kamu bergerak beraktivitas dalam kehidupan berdunia ini, waqina adzabannar. Wenek luwe menengcep, ora iso omong, ora iso ngoceh. Basa warek gawe komentar di Facebook atau di apapun itu selalu ngolok-ngolok dan negatif, kritik sana, kritik sini, itu waqina adzabannarmu, ndongamu kuwi gak mandi. Jadi kita pada saat berdoa, ya Allah barokai kami, dan waqina adzabannarnya faktanya boso warek golek musuh supaya iso nonyoni, supaya iso mbuli, iso ngolong-ngolong, iso mitnah. Ini waqina adzabannar. Kita harus evaluasi. Berarti manganmu bendino padahal donga ya mbok unekne, tapi kok nyatane panggah seneng banget mbuli, seneng banget ngelokne liyan. Berarti dongane nek maam mengkuwi oh tidak mandi. Mandi ke bahasa Indonesia nih. Apa? Manjur. Nah. Enggak tokcer nah gitu ya. Enggak manjur gitu. Itu karena waqina adzabannar itu kita memohon dalam sebuah kesadaran. Allahumma barik lana fima, kita sadar apa yang kita makan dalam kesadaran sebagai hamba. Bahwa saat kita masuk sekaligus kita memahami ini adalah energi, ini adalah nutrisi, ini adalah gizi. Itu. Ini menjadi logis. Wenek mangan sing mbok pangan racun. Allahumma barik lana.
aja mbok waca. Gitu loh. Allah barik lana kiracun. Nah, gitu loh. Jadi Allah barik lana itu barokah. Wakin ada benar penyakit-penyakit hati. Jadi kita dengan adanya energi ini semoga penyakit-penyakit anar, penyakit-penyakit neraka. Kalau nar itu seperti ghaib itu hati nurani. Kalau al-ghaib Tuhan sendiri. Kalau ghaibun nah itu bisa apa saja termasuk tut itu untuk. Tapi kalau huzub itu masalah batin. Batin itu ada ati ruh ran rasa. Tapi kalau ghaibun jamak surga, neraka, jin, demit, iblis, seterusnya ya. Itu. Tapi kalau ghaib itu tuh barang satu. Itu tentang nurani. Kalau al-ghaib satu-satunya zat yang wajib wujudnya tapi tidak tampak Tuhan sendiri. Ghaib itu mufrad. Al-isim ma'rifah, metode atau sistem al-ghaib tidak tampak satu tapi bisa dikenali keberadaannya. Kapan? Tanyakan kepada ahlinya fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya yang bertempat tinggal akhlahum bi khalisun dzikrodar. Tanyakan kepada ahlinya yang memiliki rumah tinggal di zikir. Zikir ya zikir, Quran ya Quran, kitab ya kitab, wirid ya wirid, beda. Aja digebyah padha. Ndadekne judeg. Mula saiki kan di sini kaya ngene iki lak mergo digebyah. Wirid ya zikir, Quran ya wirid, Quran ya zikir, kitab ya Quran, jan judeg kabeh kae kan. Definisinya itu beda. Cuma kalau kita uraikan satu-satu, gak rampung-rampung iki kan gitulah. Jadi wirid itu pijakan dan seterusnya. Jadi orang yang bertasbih itu ya illadzina amanu lima taqulu malah taf'alun. Jadi orang yang bertasbih kepada Allah, bertasbih memasucikan lillah untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu diperintahkan bagi mereka yang telah di dalam keimanan. Itu mereka lima taqulu malah taf'alun. Wiki aja mong KKC. Jangan menjadi orang yang KKC. Itu apa KKC? Kakean bacot, kakean cocot. Itu kaburumatan indallah. Allah murka, duka kepada mereka yang hanya berbicara tapi tidak dapat melakukan apapun. Kaburumatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyamun marsus. Allah sangat cinta kepada mereka orang-orang yang beriman yang bergerak di jalan Allah seperti barisan yang sangat teratur bagaikan bangunan yang satu dengan yang lain saling menunjang dengan begitu kokoh dan kuatnya. Jemaah rahimakumullah. Situasi dan kondisi yang tercipta itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sering kita mengaturkan ini. Tapi kita butuh mengingatkan kan. Situasi dan kondisi yang tercipta itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi kalau kita derivasikan, situasi, kondisi yang tercipta adalah diri kita masing-masing. Situasi dan kondisi yang merasakan itu adalah diri kamu sendiri. Kamu yang dapat merasakan nyaman atau tidak nyaman, damai atau tidak, itu adalah diri kamu sendiri.
pada saat bersifat kolektif, maka akan berpengaruh terhadap sebuah komunitas, bangsa umpamanya. Sehingga tercipta situasi dan kondisi ini nyaman atau tidak, adem atau panas. Wadilu wal harur. Adem atau panas. Situasi ini mendukung atau menjadikan pecah belah. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Seseorang itu menjadi mundur atau maju, layu atau berkembang, runtuh atau kokoh, rapuh atau kuat, carut marut atau damai, tentram, membahagiakan. Kita menemui banyak masalah, banyak penyakit, atau kita akan dalam posisi sehat. Kita selalu di dalam diliputi gundah gulana, bingung, susah, judek, atau kita nyaman dan damai. Itu adalah diri kita yang bertanggung jawab. Berangkatnya kita adalah membentuk mindset kita, pola pikir kita. Mindset kita, berpikir kita. Kita mengeset cara berpikir kita. Saat kita set pikiran kita tidak tepat atau salah, maka membenahinya akan berat atau sulit. Bagaimana kita men-set keyakinan kita? Men-set pikiran kita. Pikiran kita itu kita set berada di dalam keyakinan. Pikiran itu terkoneksi dengan hati. Fungsi setting pikiran itu dihubungkan dengan hati. Maja Allah li rajulin. Maja Allah tidak menjadikan seseorang li rajulin, seseorang itu fi jawfi qalbaini. Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang berfungsi secara bersamaan rongga hatinya. Allah tidak akan menjadikan rongga dada manusia berfungsi secara bersamaan. Dua hati di dalam satu rongga. Itu adalah yang satu disebut dengan hati sanubari. Jika hati sanubari yang berfungsi, hati nuraninya mati. Jika hati nuraninya yang berfungsi, sanubarinya mati. Koneksi pikiran atau akal kita jika terkoneksi kepada hati sanubari, maka dampak yang akan muncul, dampak yang akan menimpa kepada kita, itu akhirnya kita akan menemui banyak permasalahan, banyak penyakit. Dampak kita akan mudah panik, mudah bingung, mudah judek, dan seterusnya. Mudah putus asa, kita akan menyesal, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Saat fungsi koneksinya akal itu akan terhubung dengan koneksi hati sanubari. Itu akan membentuk mindsetnya. Cara berpikirnya akan dikendalikan oleh hati sanubari. Sebuah perilaku batin yang terhubung dengan hati sanubari, bergeraknya jika berbuat baik sekalipun itu adalah karena harapan berkaitan dengan pencitraan, sanjungan, riya, sum'ah, ujub, takabur, kekuasaan, kekuatan. Itu pada saat terkoneksi dengan hati sanubari, maka kita akan menerima dampak kecewa, judek, bingung, putus asa. Karena hati sanubari, koneksinya itu adalah ke nafsu, ke jasad. Hati sanubari, koneksinya itu ke raga. Kebutuhan-kebutuhan hati sanubari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan raga, keinginan, kehendak yang ada di dalam hati sanubari itu untuk memenuhi raga, jasad untuk jasad, materi untuk materi.
Kemudian yang dikehendaki Allah itu adalah pikiran. Itu untuk terkoneksi dengan hati nurani. Hati nurani inilah pintu pulang. Hati nurani ini Islamnya dengan menjalankan kewajiban tatanan torekoh. Torik itu jalannya hati nurani. Tidak bisa diangkat, digebyah. Kita dagang, kita bakul, kita petani, kita berpolitik, kita ini, kita itu. Disebut itu torekohmu, tidak bisa. Ibnu Sabil tidak ada Ibnu Torik. Itu loh ya. Ibnu Sabil itu bab dunyo, ikhtiar kehidupan berdunia kita dalam mencari nafkah rezeki. Tapi kalau Torik itu jalannya hati nurani. Hati nurani itu berada di dalam jalan Shirathul Mustaqim. Itu jika hati nuraninya itu adalah zikir. Hati nurani itu di atas jalan Shirathul Mustaqim itu zikir. Ingat, ingatan hati nurani kepada Tuhan, kepada Allah. Itu disebut berarti hati nuraninya berada di dalam Shirathul Mustaqim. Islamnya hati nurani, torekoh. Jadi bukan ucapan. Kalau ucapan Bismillah sekian, la ilaha illallah sekian itu wirid, itu wiritan. Wiridan apa wiritan? Wirid. Nek wiritan kan wirawiri turut ratan. Ya itu juga wiritan. Mencari nafkah. Wirid. Jadi bagaimana kita berada di dalam sebuah tatanan yang tersistem, sistem ilahiyah, hati nurani yang berfungsi. Berfungsinya hati nurani itu zikir, cinta kepada zikir, cinta kepada yang diingat gitu loh ya, cinta kepada Allah. Sehingga berusahanya itu karena cinta kepada Allah, bersuaminya karena cinta kepada Allah, beristrinya karena cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada pasangan kamu karena kamu cinta kepada Allah itu bisa langgeng. Tapi kalau kamu cinta kepada istri kamu, kamu anggap widodari, itu umurnya gak dawa widodari ini dunya. Nek wis mulai untune cepot, wis kempot. Gak dewa. Tapi kalau kita cinta kepada pasangan itu adalah karena kita cinta kepada Allah di dalam hati nuraninya, karena cinta kepada Allah, karena menjalankan perintah Allah, maka itu akan bisa langgeng, kaken ninen sampai nek mati bareng jaluk dipendem bareng kan begitu. Itu. Karena cinta kepada Allah. Tapi kalau cinta kita itu karena sanubari, karena jasad, karena lahir, maka saat awalnya bagaikan widodari dari kayangan, tapi pada saat sudah mulai lepas dari setahun, saat pasangan kita itu kesandung, dulu begitu sayangnya, tapi pada saat sudah lebih dari setahun, matamu kan begitu. Itu karena cinta kita adalah cinta sanubari, bukan karena cinta nurani. Jadi cinta yang didasarkan nurani itu enek pijakane begitu loh. Ada pijakannya. Jadi nek kowe waleh karo bojomu, aja mbok salahne walehmu, salahne awakmu. Aku wis jeleh roh rupamu, nek lunga-lunga kono wis gak sah mulih. Ini ada kesalahan sistem di dalam kita membuat satu mekanismenya. Orang yang cinta kepada Allah, bahkan dalam sampai tingkat rumah tangga, itu pasti akan terjadi keharmonisan. Bukan menjaga harmonis, otomatis harmonis. Kalau kita masih menjaga harmonis, cik pura-pura begitu loh. Otomatis akan membangun sebuah perilaku yang harmonis.
Jadi kalau sudah di dalam bentuk perilaku al-waliyun, maka itu akan otomatis sebuah perilaku harmonis. Karena bahwa orientasi kita bukan masalah wajah yang telah berubah, rambut yang telah memutih, kulit yang telah mengkisut, bangkean yang telah bergelombang. Gak akan dipengaruhi oleh ini. Jika kita al-hub, kecintaan kita adalah kepada Allah. Sebab kita cinta kepada Allah. Itu sistem ilahiyah. Jadi kita berada di dalam sebuah tatanan ilahiyah, rububiyah. Tatanan ilahiyah, saat kamu sholat, hatinya zikir, khusyuk, ada kehadiran Dia di dalam hati. Saat tatanan rububiyah, takbiratul ihram sampai atahiyat sampai salam itu runtut. Runtut. Sah wajib fardunya di dalam sholat itu runtut. Ada tatanan rububiyah, tatanan yang terbimbing, terbina dan terarah. Dan tatanan ilahiyah itu adalah tatanan batin, tampak masih berjasad tapi ilahiyah, tapi batinnya itu adalah mengingat Tuhan, tempat tujuan kita kembali. Itu maka hati menjadi tentram, sholatnya menjadi khusyuk. Wong awake dhewe sholati wis enek ilmune zikir, wis enek dizikiri Allahu Akbar. Atine ingat kepada Allah, Allahu Akbar, lesane muni Allahu Akbar, tangane ngangkat ngene kan. Ngono nek salat puji wali kutub gak rampung-rampung ya. Sowine as-sholatu jami'ah, Allah neh kan gitu. Sing mbok enteni lake biasanya terakhir toh apa? Qul ya ayyuhal kafirun diwaca alhamdulillah. Basa rampung sila. Assalamualaikum ya rawi al-Fatihah. Ora muni al-Fatihah, alhamdulillah. Duh suwene rek. Tapi ketokane iki dek kene wis salat akeh piro gak masalah ya. Ketoke lho ya. Cek kesel. Aku cuman bayangke sing gak duwe ilmu piye wong sing duwe ilmune enek ngersula gitu ya. Loh, ngersula ki ora apa-apa, sing penting kowe ki ora bengok-bengok, madhep ngulon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan rampung? Sing penting ora mbok ganti ini gitu loh. Gak mbok ganti. Kalau kamu gak suka kepada seseorang, atau kamu tahu-tahu ada pikiran negatif, langkah yang kamu lakukan, sing penting kalau kamu gak senang kepada seseorang, itu tidak kamu ucapkan di dalam lesan, kemudian kamu sampaikan kepada dia melalui sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang menampakkan kamu itu gak suka. Sing penting ini. Sehingga tidak akan terstempel begitu loh ya. Stempelnya wujudnya di dalam otak. Akan terkoneksinya otak kanan dan otak kiri. Yang akan merusak saluran saraf amigdala. Yang penting kan ini. Kamu tidak merusak otak kamu, mengotori otak kamu pada saat kita enggak suka, benci. Kemudian kamu tuangkan di media sosial. Pemerintah goblok, pokoknya begitu. Itu langsung terkoneksi bahwa kamu itu sebenarnya yang goblok itu kamu. Saat kita mengolok orang lain,
Sesungguhnya itu menggambarkan diri kita yang bodoh. Dan kita yang akan menjadi bodoh. Dan jika itu sudah terbiasa, maka kita yang akan menjadi bodoh. Sebuah sistem. Ya. Oke, tadi saya kan berkaitan dengan ada satu pertanyaan. Sebenarnya gimana sih? Mungkin kamu juga banyak yang tanda tanya. Ada yang berani bertanya kepada saya. Bahwa, kalau surga itu tidak ada. Dia mengatakan, saya nggak mengatakan nggak ada. Saya nggak mengatakan demikian, enggak. Tapi saya cuma mengajak sebuah rasional bahwa saat kita ketemu di sana itu widodari, susu, madu, air, buah, wes apapun yang kamu inginkan ada di surga. Kemudian sing mbok nggih mangan kilo apa? Wong kuwi di kono iki gak nganggo raga. Sing mbok nggih rabi kilo apa? Wong di kono ki ruh. Bagaimana? Saat kita makan idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat terjadi. Ini terjemahannya begitu. Saya akan menggunakan apa adanya. Karena di sini sebenarnya kalimatnya bukan kiamat. Idza waqa'atul waqi'ah. Bahwa saat idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu maknanya qa'atu itu kejadian. Peristiwa. Pada saat adanya peristiwa al-waqi'ah yang benar-benar peristiwa itu adalah atas kehendaknya isim takrif. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kejadian sebuah peristiwa yang pasti akan terjadi. Kepastian adanya peristiwa kejadian itu berupa wujud yang akan mengguncangkan keadaan. Alam bisa jadi pandemi, paceklik, dan lain sebagainya yang akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial. Seperti menjadi adanya gejolak, ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Orang-orang akademik mengatakan VUCA. Kita akan menghadapi satu kejadian gejolak. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waq'atiha kadzibah. Tidak ada seseorang yang mengingkari kejadian itu. Saya kan gak ada mengingkari kabeh kena pandemi. Kita lihat itu. Kita gak bisa mengingkari. Orang itu biasanya begini, saat diberitahu, diberi peringatan, itu gak ngandel. Banjir ki ndek ngarepe cik rada adoh, kowe gak ngandel, ora teko kene. Banjir wis mlaku rene ya panggah tetep gak percaya. Saat banjir wis teko ngarepe pintu, toh banjir tibake lep ilang. Banyak seperti kejadian seperti itu. Seperti seseorang diingatkan berkali-kali oleh para nabi, para rasul di masa-masa lalu. Gak ada yang percaya. Seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quran surat oleh Fir'aun. Diberitahu gak percaya. Tapi pada saat ruh sampai tenggorokan, dia baru tersadar tapi sudah telat. Kemudian kita rumuskan bahwa roh nek wis teko sampai teko tenggorokan enggak ada tobatnya, kan begitu. Tapi permasalahannya bukan masalah roh nek wis teko tenggorokan enggak ada tobatnya, bukan begitu. Itu berarti rohnya keluar. Penanda bahwa roh itu keluar. Kalau roh keluar berarti tidak pulang. Laisa li waqatiha kadzibah. Tidak ada orang yang dapat mengingkari bahwa adanya peristiwa-peristiwa. Ini sebenarnya mengarah kemana sih? Bahwa peristiwa-peristiwa para nabi, para rasul yang muncul dalam Al-Quran 25 rasul. Apakah rasul itu hanya 25 ini? Ribuan rasul itu. Ribuan. Yang terungkap di dalam Al-Quran itu ada 25. Ini saya hanya gampangani sebuah kisah saja.
secara garis besar. Nabi Adam, ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi siapa Nabi Nuh? Siapa? Su'aib. Hud, Nabi Hud. Katakanlah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Jarak antar Nabi di 25 ini ada jaraknya. Nabi Adam ke Nabi Idris, umpamanya begitu. Sekitar 800 tahun. Nabi Idris, Nabi Nuh sekitar 200 tahun, 80 tahun. Contohlah gitu. Ini ada jeda. Apakah sebenarnya jeda seperti ini? Dikatakan bahwa idza waqa'atil waqi'ah, pasti akan ada peristiwa itu dimunculkan ja'al haq wa zaqal batil, di mana sebelumnya yang al-haq itu tidak dibutuhkan, tidak ada orang yang mencari, tidak ada orang yang nyuwun, maka juga tidak muncul. Menungso gak butuh ya sudah, akhirnya ya hanya 1-2 saja, yang penting ada. Nabi Adam ke Nabi Idris dalam jarak 800 tahun. Enggak ada orang butuh. Enggak ada yang ingin. Apa itu berarti Rasul enggak ada? Ya tetap ada. Catatannya ada. Silsilah gulawentah itu terus. Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Orang mengira itu jarak. Sehingga kalimat-kalimat yang berada di dalam Taurat dan Injil di dalam Al-Quran itu banyak kemiripan. Kemudian orang Islam Nabi Muhammad itu dituduh nyontek. Kan begitu, banyak yang nuduh begitu. Bukan masalah nyontek, ya ini memang podoai sama saja. Wong itu memang bagian. Hanya fisiknya saja yang beda. Tapi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu enggak pernah berdiri sendiri-sendiri. Dan Allah tidak berpolitik, enggak berpolitik Isa, enggak berpolitik Muhammad, enggak berpolitik Daud, enggak berpolitik Harun, enggak berpolitik Sulaiman. Partai ini Nabi Sulaiman, partai Nabi Daud, enggak begitu.